Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 10 Februari 2022. Kita bersama-sama memperingati peringatan wajib Santa Scholastica Biarawati. Scholastica adalah adik kandung dari Benedictus Abbas, pendiri Ordo Benediktin dari Biara Monte Cassino. Sejak kecil, Scholastica bercita-cita untuk menjadi seorang biarawati dan ingin sekali memberikan hidupnya secara total kepada Allah. Setelah ia menjadi biarawati, ia mendirikan biara yang berdekatan dengan Biara Monte Cassino, tempat kakaknya. Kedua kakak beradik ini saling mengunjungi dan meneguhkan. Menjelang ajalnya, Scholastica meminta agar kakaknya Benedictus menemaninya sambil menceritakan kehidupan orang-orang kudus yang sudah meninggal. Scholastica meninggal di hadapan Benedictus. Jenazahnya dimakamkan di Biara Monte Cassino. Kematian Scholastica menjadi kesedihan yang mendalam bagi para biarawan dan biarawati di Monte Cassino. Benedictus menghibur para biarawan-biarawati dengan berkata, "Janganlah menangis dan sedih. Yesus telah memanggil Scholastica dari tengah-tengah kita supaya ia menjadi pendahulu dan pelindung kita yang masih berziarah di dunia ini." Santa Scholastica wafat pada tahun 543. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 7 ayat 24 sampai dengan 30. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah dengan lemah lembut sabda Tuhan yang tertanam dalam hatimu, sebab sabda itu berkuasa menyelamatkan kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan. Tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur dan setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya punya seorang sahabat perempuan dari sejak saya SMP dulu. Ia kini telah berkeluarga dan dikaruniai 2 orang anak. Sahabat saya ini penyayang anjing. Suatu kali saya main ke rumahnya. Lalu ia panggil anjing pudel kesayangannya yang diberi nama Baby. "Baby, Baby." Wah, anjing itu lucu sekali, dikasih baju. Ia datang kucul-kucul sembari lari-lari dan mengebas-gebaskan ekornya. Enggak lama, suaminya pulang dan saya juga kenal baik dengan suaminya. Saya dibuat syok sekali dengan sahabat saya karena ia menyapa suaminya begini dengan perkataan, "Jinx, udah pulang lu?" Saya kaget setengah mati. Lalu saya katakan kepada sahabat saya begini, "Lu nggak kebalik. Anjing lu kasih nama Baby, kesayangan.
Tetapi laki lu sendiri malah lu anjing-anjingin. Ini aneh sekali saudara-saudari sekalian. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, merenungkan firman Tuhan hari ini, janganlah kita menjadi salah kaprah. Yesus bukan berbicara kasar kepada perempuan Sirofenisia ketika ia berfirman, biarlah anak-anak kenyang dahulu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus bukan menganjing-anjingkan, bukan menyamakan perempuan ini sebagai binatang, tidak. Mari kita lihat konteks kala itu. Orang-orang Yahudi punya pandangan nasionalisme yang berbau chauvinis, yang menyebut diri sebagai bangsa pilihan atau Am Shegulah. Dan orang yang di luar Yahudi mereka sebut sebagai goyim, yang artinya kafir. Orang Yahudi mengibaratkan diri sebagai domba, sedangkan yang non-Yahudi disebut sebagai anjing. Justru Yesus ingin membongkar pandangan sempit ini. Ia mengajarkan bahwa keselamatan tidak terbatas hanya pada kalangan orang-orang Israel, bagi orang-orang Yahudi saja. Keselamatan ditawarkan secara universal bagi semua orang yang mau datang dan percaya kepadanya. Dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan percuma saja jika kalian disebut sebagai bangsa pilihan, namun tidak mengindahkan perintah Allah. Lebih baik membagi roti atau membagi berkat kepada bangsa-bangsa lain. Maka Yesus memuji iman perempuan Sirofenisia ini dan mengabulkan permohonannya, yakni menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, acap kali mudah bagi kita untuk menghakimi orang lain menurut ukuran kita. Mereka yang di luar dari klan kita, mereka yang tidak seiman, mereka yang berbeda dengan kita, kita pandang sebagai yang lebih rendah, sebagai kafir atau dari golongan kelas 2. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadi satu saudara dalam sebangsa, sedunia, dan sebagai saudara sesama manusia. Semoga kita nggak lagi mudah menghakimi orang lain, melainkan senantiasa melihat pribadi-pribadi yang lain sebagai saudara kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.